Semua hutang pinjol Anda harus lunas. Ya, kenapa saya bilangin seperti itu? Karena saya perhatikan arah kebijakan OJK sudah tidak mengarah lagi sama sekali kepada Anda-Anda yang saat ini mengalami kesulitan, ya, di tengah situasi ketidakmampuan Anda untuk melanjutkan pembayaran di pinjaman online. Bukan semata Anda tidak mau, ya, tapi kenyataan tidak mampu. Tapi apa yang Anda dapatkan? Bermacam-macam problem yang terjadi. Dan apa yang harus Anda lakukan untuk kedepannya? Ini yang mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Jangan sesekali Anda mengandalkan OJK lagi, tapi Anda simain video ini sampai habis. Jangan Anda skip juga, dan seperti biasa, buat teman-teman semuanya, tolong didukung juga channel ini. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan makin semangat lagi. Karena Anda tahu sendiri, media saya masih sangat kecil kalau dibandingin dengan banyaknya orang-orang yang mengalami kesetresan, ketakutan, kecemasan karena ketidakmampuan dia membayar hutang piutang online. Makanya dibutuhkan supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya supaya channel ini makin berkembang lagi dan edukasi saya makin meluas lagi kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan informasi seputaran pinjaman online. Ya, dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Yo, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport. Kata OJK, pantang berat sebelah. OJK akan lindungi konsumen dan PUJK, pelaku usaha jasa keuangan. Ya, biasanya kalau Anda minjam di pinjol, ya pinjolnya disebut dengan PUJK. Kata OJK, pantang berat sebelah. OJK akan lindungi konsumen dan lindungi PUJK. Hari ini yang kita temukan di lapangan seperti apa? Apakah Anda merasa dilindungi oleh OJK? Apakah Anda merasa ada satu solusi dari OJK di tengah situasi Anda yang seperti ini? OJK menyampaikan, ini saya ambil, ini postingan dari Instagram OJK, pantang berat sebelah. OJK akan lindungi konsumen dan lindungi PUJK. Tapi kenyataannya, aturan yang dimunculkan OJK itu, Anda boleh lihat sebelah saya ini, aturan OJK itu adalah hanya dianggap sampah oleh pelaku usaha jasa keuangan, terutama pinjaman online yang legal dan resmi di OJK. Ya. Aturan mana yang ditaati tentang PUJK nomor 22 tahun 2023? Contoh, kita sampaikan di sini. Tidak menggunakan cara ancaman. Sampai detik ini, bahkan saya bilangin, saya akan review aturan ini mulai dari 1 Januari sampai hari ini. Saya masih menilai masih banyak ketidakpatuhan dari PUJK terhadap nasabah-nasabah yang tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar. Padahal OJK telah menyampaikan tidak menggunakan cara ancaman. Ya, kalau OJK membilangin pantang berat sebelah, apa yang pantang berat sebelah? Ya, OJK lindungi PUJK-nya, tapi OJK lupa cara melindungi konsumennya seperti apa. Ya, setiap hari mereka diancam. Setiap hari mereka ditekan dengan berbagai macam pola ancaman yang masuk ke dalam handphone mereka. Mereka mau mengadu kemana? Mau mengadu ke OJK, endingnya seperti ini. Ya, itu padahal sudah terang-terangan. OJK menyampaikan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Ketika ada konsumen yang komplain, yang menemukan fakta di lapangan, dia melapor ke 157 yang disuruh oleh OJK, endingnya seperti ini. Ya, ini yang mereka dapatkan. Malah dia dilempar langsung kepada pihak aplikasinya. Jadi percuma dong layanan yang diberikan OJK. OJK menyampaikan, ini tempat ruang pengaduan Anda. Kalau endingnya pengaduan itu akan masuk kepada aplikasinya. Jadi masyarakat yang menemukan penyimpangan tidak akan dikonfirmasi atau tidak akan dipercaya oleh pihak aplikasi itu. Ya, harusnya OJK yang di tengah ini. Ada laporan, OJK lakukan penyelidikan, OJK lakukan penyidikan.
Ya, bukan malah langsung dilempar ke aplikasinya. Pertanyaan saya, siapa orang yang mau menjelek-jelekkan diri mereka sendiri? Begitu juga dengan perusahaan pinjol. Apapun yang terjadi di lapangan, kalau semuanya dilimpahkan kepada mereka, tidak akan ada yang diakui. Ya, ini yang saya bilangin. Di mana OJK yang menyampaikan pantang berat sebelah itu? OJK akan lindungi konsumen, OJK akan lindungi PUJK. Kalau hari ini OJK hanya melindungi pinjol, tidak melindungi masyarakatnya. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, lunasi hutang Anda. Ya, lunasi bukan berarti membayar. Buang semua ketakutan yang ada. Itu adalah cara melunasi hutang-hutang piutang pinjol hari ini. Tapi selagi Anda masih merawat ketakutan yang ada dalam diri Anda mau sujud, mau apapun yang Anda lakukan, tidak akan bisa. Ya, OJK menerbitkan aturan seperti ini sudah kata lain untuk melunasi hutang-hutang Anda semuanya. Ya, ketika mereka melanggar aturan-aturan ini, itu Anda harus catat nama aplikasinya, berhenti membayar selamanya. OJK tidak sampaikan di sini langsung, tapi inilah tujuan OJK untuk mengeluarkan aturan ini. Ya, kalau nggak mungkin OJK menyampaikan di awal aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kamu ketahui. Kamu harus mengetahui, kamu yang terjebak pinjol, kamu yang telat bayar pinjol, kamu yang tidak mampu bayar pinjol, wajib mengetahui hal ini. Ya, dan catat semuanya. Walaupun hari ini kita melaporkan ada sebuah penyimpangan atau tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan aturan, OJK tidak akan menanggapi. Ambil keputusan sendiri di dalam diri Anda. Kalau enggak, ini enggak akan pernah selesai, kawan. Ya, yang ada hidupmu makin hancur. Akan sibuk gali lubang tutup lubang, akan sibuk mencari talangan-talangan dana. Pertanyaan saya, apa enggak capek? Apa enggak lelah? Ya, kalau sudah capek dan sudah lelah, catat semua larangan ini. Ini sudah kali kesekian kalinya saya bikin hal ini. Tujuan saya, OJK jangan asal membuat aturan. Ketika aturan itu dilanggar, OJK lepas tangan. Ya, contoh seperti yang sudah saya pajangkan itu. Kan seakan-akan OJK lepas tangan. Debiturnya bertanya atau menyampaikan pengaduan mereka, bukan berarti pengaduan ini diteruskan kepada pihaknya, tidak. Ya, yang terjadi apa? Pihak dari perusahaan itu akan menutupi segala kesalahan mereka. Ya, makanya saya bilangin, kalau OJK bilangin pantang berat sebelah, dalam kondisi seperti apa pantang berat sebelah? Kalau hari ini udah nampak OJK melindungi PUJK-nya sendiri, sehingga OJK lupa mana yang harus didahulukan, mana yang harus diselesaikan. Permasalahan pinjol ini bukan abal-abal. Habis itu muncul lagi aturan OJK, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. OJK tanya deh semuanya, asalkan OJK tidak oper-oper satu permasalahan, OJK akan menampung semua keluh kesah dan pengaduan masyarakat. Tapi kalau dioper, ya, orang melapor ke OJK, OJK malah kirim ke aplikasi, ini nggak akan pernah jadi. Nggak akan pernah selesai. Ya, tidak menagih kepada pihak selain konsumen, ini masih dilakukan di lapangan. Tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu, masih dipraktekkan. Bahkan mereka berhentinya menagih setelah baterai HP nasabah mereka sudah nggak bisa dihubungi lagi. Macam-macam polanya. Penagihan di alamat domisili konsumen, masih banyak yang melakukan penagihan di tempat kerja. Ya, inilah yang saya sampaikan. Buat teman-teman semuanya di luar sana yang hari ini mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tolong banget, tolong catat semua aturan yang diberikan OJK. Begitu ada pelanggaran, Anda nggak usah lapor-lapor ke 157 lagi, daripada endingnya nanti laporan Anda diteruskan ke aplikasinya. Ya, akhirnya kita berharap OJK menjembatani suatu permasalahan kita ini, malah tidak jadi. Ya, ketika permasalahan kita dioper ke aplikasinya langsung, aplikasinya akan menepis. Pasti aplikasinya akan menagih lagi di hadapan OJK-nya. Padahal yang kita sampaikan tentang tata cara penagihan dia tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, makanya buat teman-teman semuanya,
dimanapun Anda berada, di aplikasi manapun Anda telat bayar hari ini, jangan bodoh-bodoh lagi. Ya, saya pengen hutang Anda itu lunas semuanya sesuai dengan aturan OJK yang telah diterbitkan. Apabila Anda menemukan pelanggaran-pelanggaran yang mana itu telah dilarang dalam POJK nomor 22 tahun 2023, tapi masih dilakukan oleh debt collector, masih dilakukan oleh pihak-pihak pinjol, saya pengen buat teman-teman semuanya, itu adalah cara untuk melunasi hutang piutang Anda dari OJK. Anda catat nama aplikasinya dan Anda berhenti bayar selamanya. Bukan hari ini aja, selamanya. Apa risiko yang akan kita hadang, Bang? Tertulis masuk ke BI Checking, tertulis masuk ke Fintech Data Center. Di luar dari itu tidak ada. Nggak usah Anda pikirkan hukumnya, nggak usah Anda pikirkan pidananya, nggak usah Anda pikirkan proses perdatanya, nggak usah Anda pikirkan. Kenapa kita menghentikan hal ini? Tidak sesuai lagi dengan aturan yang berlaku. OJK sampaikan seperti ini, malah mereka terus melakukannya. Ada larangan tidak boleh menagih dengan cara ancaman, terus aja kita diancam. Ada larangan tidak boleh menagih dengan mempermalukan, setiap hari data kita disebar. Apa nggak capek? Ya, pakai aturan OJK ini untuk mengautolunaskan hutang piutang Anda di aplikasi manapun. Apabila mereka melanggar, hentikan pembayarannya. Kita ini tidak mampu loh, bukan tidak mau. Ya, silahkan OJK juga lakukan investigasi nanti mana orang-orang yang benar-benar ketidakmampuan dan mana yang tidak mau. OJK silahkan nilai, terjun langsung ke lapangan. Ya, karena banyak juga rombongan-rombongan perampok online yang mengajak orang untuk minjol tapi tidak usah bayar dengan data-data fake yang ada. OJK bisa nilai itu, tapi tidak semuanya. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada lagi cerita yang takut DC datang ini segala macam. Nggak ada. Ya, sekarang kita pakai 7 poin dari aturan dari POJK tadi, itu menyelamatkan Anda untuk jangka panjang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.